Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat sore untuk edisi keempat. Kita menghadirkan talk show Masuk Masjid Masuk Mas. Dan ini adalah persembahan dari Remaja Masjid Agung Baitur Rahman Kepanjen, di mana untuk edisi hari ini Sabtu 8 Mei 2021 memasuki hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita membahas atau juga akan ngobrol dengan tema tradisi lebaran dari masa ke masa. Dan tentunya siaran kita sore hari ini disiarkan secara live di Instagram Baitur Rahman Kepanjen _official, juga Facebook Arek Kepanjen. Baik, pemirsa sekalian, perkenalkan saya Julia Prambo yang akan memandu untuk talk show di sore hari ini, dan tentunya sudah menghadirkan narasumber dan pemantik untuk bisa lebih gayeng obrolan kita berkaitan dengan tema bahasan tradisi lebaran dari masa ke masa. Langsung saja di sebelah kanan saya sebagai narasumber ini ada Gus Dofir Zuhri. Saya bacakan dulu untuk CV dari Gus Dofir Zuhri. Singkat mawon. Oke, singkat saja. Yang pasti beliaunya adalah pengasuh pesantren Luhur Baitul Hikmah, Ketua STF Al-Farabi, dan juga pengarang buku bestseller Peradaban Sarung. Seperti itu ya Gus ya. Dan pendidikannya juga sangat luar biasa dan pastinya sangat merupakan kehormatan ya buat kita sore hari ini Gus Dofir Zuhri bisa hadir untuk ngobrol santai menjelang buka puasa ini, ngabuburit di Masjid Baitur Rahman. Saya ngaji ke beliau. Iya. Baik, selanjutnya sebagai pemantik ini ada Muhammad Sulaiman Wahyu Hadi, saya menyapanya Cak Mat. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Iya, beliau saat ini sedang menempuh S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang, dan saat ini juga sebagai pemilik halte Resto Kepanjen. Siapa yang tidak kenal dengan halte Resto? Juga manajer Mariano, iya. Mari Promo. Jadi promo jadinya ya. Manajer di Klinik PMI Curang Rejo, juga Chief Manager Operasional di PT OK Jack Kreasi Indonesia, dan Ketua Pembina Organisasi Arek Kepanjen. Kebetulan Arek Kepanjen juga support untuk kegiatan kita ya sore hari ini. Tentunya pemirsa sekalian, selain dari halte, kok halte jadinya? Selain Arek Kepanjen maksudnya. Saya langsung terbayang takjil ini kalau bicara halte ya. Remaja Masjid Baitur Rahman, kemudian Arek Kepanjen, dan juga Kejek yang sudah support atau mendukung untuk talk show kita Masuk Masjid Masuk Mas. Sekelumit barangkali tentang Remaja Masjid Baitur Rahman, di mana merupakan wadah apresiasi untuk kalangan remaja yang memiliki minat dan bakat yang bertujuan membantu ketakmiran masjid. Dalam hal ini, Remas berperan sebagai pengiring berbagai kegiatan kemasjidan seperti rutinitas sholawatan, pengembangan media, membantu pengamanan jemaah pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau juga Idul Adha, dan pada acara-acara besar lainnya. Nah, termasuk pada bulan Ramadan, seperti saat ini juga menyiapkan takjil dan juga buka puasa untuk jemaah. Dan dalam satu hari kurang lebih ada 250 sampai 350 bungkus yang disediakan. Barakallah. Dan Arek Kepanjen, tentunya saya juga sebagai anggotanya, bangga bergabung dengan Arek Kepanjen ya, dengan banyak sekali aktivitas atau juga kegiatan positif yang dilakukan. Di mana organisasi Arek Kepanjen atau biasa disingkat dengan AK adalah sebuah organisasi non-profit berbadan hukum yang beralamatkan di Kepanjen. AK merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan budaya. Macam kegiatan seperti santunan lansia dampingan, kemudian santunan anak didik dampingan, pendampingan pasien sakit yang kurang mampu, bedah rumah, bersih makam, dan lain-lain. Berbagai kontribusi dapat dituangkan kepada AK baik pikiran, tenaga, maupun dalam bentuk donasi. Para donatur dapat menyalurkan bantuan langsung kepada pengurus AK atau dapat berdonasi melalui rekening resmi Arek Kepanjen. Satu lagi yang support atau juga dukung kegiatan atau acara kita sore hari ini adalah OK Jack
adalah platform moda transportasi yang melayani jasa OK Ride, OK Car, OK Food, OK Shop, OK Courier, OK Message. Aplikasi OK Jack ini dapat di-download melalui Play Store serta telah berafiliasi dengan Shopee dan Link Aja. Ayo download aplikasinya sekarang dan dapatkan bonus poin setiap kali transaksi selama bulan Ramadan. Pakai OK Jack, hematnya setiap hari. Baik, bahasan kita cukup menarik karena ini sudah menjelang Lebaran ya. Sudah mulai kesibukan ada di mana-mana dan yang pasti Lebaran ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat spesial untuk seluruh umat Muslim, di mana hari ini akan menjadi perayaan kemenangan begitu dan juga kebahagiaan. Dan banyak sekali tradisi-tradisi menjelang Lebaran yang dijalankan di Indonesia. Dan pastinya diantaranya juga sangat melekat gitu ya, tidak lekang dimakan zaman bahkan oleh modernisasi itu sendiri. Dan tentunya kita akan perbincangkan ini tanpa mengurangi esensi Lebaran, barangkali dari sudut pandang nanti Gus Dhofir Zuhri atau juga nanti Cak Mat akan mengupas berkaitan dengan bahasan kita, yakni tentang tradisi Lebaran dari masa ke masa. Monggo saya persilakan dulu untuk mengawali. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Camat, yang berbahagia, yang saya hormati semua ini saat rayaan. Saya Himawan, rahmat, arek panjat semua dan para kiai sekalian. Baik, Idul Fitri. Kalau Lebaran ini sudah istilah budaya. Kalau Idul Fitri ini istilah agama. Tetapi perayaan-perayaan itu adalah bagian dari agama. Banyak sekali perayaan pernikahan, perayaan haji, sunat, atau apa saja. Baik, mula-mula Idul Fitri ini perayaan apa? Tentu saja ini perayaan untuk kita menjadi manusia. Manusia ini adalah ia yang beragama di satu sisi dan bernegara bermasyarakat di sisi lain. Oleh karena itu, sisi-sisi kebudayaan, aspek kebudayaan, sebagaimana ajaran para wali dulu, sastro dan gending itu satu. Sastro itu kitab suci, mereka yang mempelajari sastro disebut sastri atau santri, tempat di mana mereka belajar pesastrian atau pesantren. Gending itu simbol kebudayaan, kearifan, tradisi. Oleh karena itu, Idul Fitri ini perayaan menuju kemenangan kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia, dan tidak satupun perintah agama ini yang visinya, tujuannya al-ghayatul quswa, ya, tujuan utamanya kecuali menjadikan kita sebagai manusia. Itu tujuan paling utama. Sholat, zakat, puasa. Kalau bahasa gampang, ibadah itu dua, ada ibadah murni, mahdoh, ada non murni, ibadah sosial. Itu semua tujuannya supaya kita jadi manusia. Nah, belakangan ini kita agak kangelan, kesulitan jadi manusia itu. Maka sudah sejak lama Tuhan mengutus para nabi, terutama nabi kita, Kanjeng Nabi SAW. Itu role modelnya, qudwahnya, teladannya, supaya kita tetap jadi manusia. Maka hidup itu tidak melulu disimbolkan dengan ngegas, tapi sesekali ngerem. Dan ngerem ini ternyata lebih sulit. Jadi puasa menahan makan, minum, atau berhubungan badan jauh lebih sulit puasa bicara. Dan itu satu level di atas siam. Ya. Siam ini imsak saja, menahan dari makan, minum, atau dan seterusnya. Tapi saum, sebagaimana pernyataan Dewi Maryam, ibunda Nabi Isa di Quran itu, saya bersumpah pada Tuhan saya untuk tidak bicara. Ini nazaratul rahmani saumah. Ketika banyak hujatan, tuduhan-tuduhan pada beliau karena sebagaimana kita tahu beliau punya keturunan tanpa pernikahan. Jadi satu sikap untuk tidak reaksioner, responsif, terlalu baper ya, apalagi di sosmed ya bagi milenial ini dan para jomblo bisa pilihlah ini kalau banyak yang menyaksikan. Nah, ini perayaan kita menjadi manusia, perayaan kita untuk mengagungkan, memuliakan manusia sebagaimana Tuhan mengagungkannya pertama kali. Saya kira itu secara prinsip ya dari sudut pandang agama makna Idul Fitri itu. Ya, kita sudah mendapatkan gambaran awal, paling tidak lebih ada pencerahan gitu ya, Cak Mat ya. Cak Mat, tradisi-tradisi Lebaran ini, kalau kita mengingat masa-masa kecil, baju baru, uang baru, dapat saweran dan lain sebagainya. Nah, kalau Cak Mat sendiri memandang Lebaran dengan identik tradisi-tradisi yang ada apa nih? Kalau
Pak kresek keliling-keliling ke tetangga sambil bawa jajan. Oh iya, iya. Tapi sebetulnya sekarang yang menjadi ramai di perbincangan ini adalah tradisi mudik lebaran. Tradisi mudik. Karena betul. di tahun ini tidak ada larangan dari pemerintah untuk mudik. Jadi seperti itu. Jadi memang mudik ini menjadi tradisi yang sudah lama dan menjadi apa namanya? Menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia untuk pulang ke kampung halamannya. Jadi awal mula mudik ini sebetulnya kan sudah sejak zaman Majapahit sebetulnya. Sejak zaman Majapahit. Jadi di mana dulu para petani Jawa dia akan pulang ke tanah kelahirannya untuk berziarah, membersihkan makam leluhur. Jadi itu awal mula tradisi mudik. Dan kemudian mudik ini sebetulnya berasal dari bahasa Jawa. Pulau ngaji. Monggo. Berasal dari bahasa Jawa yang berarti mulih dilik. Itu menurut Jakob Sumarjo. Itu mulih dilik, yang berarti pulang sebentar. Nah, karena mereka akan para pemudik ini akan kembali lagi ke tempat perantauannya, kan seperti itu. Nah, mudik ini juga menjadi sebuah kegiatan yang memang sulit untuk dihindari, sulit untuk ditolak. Ini sulit untuk ditolak karena ada romantisme sosial, ada romantisme rasa saat datang Idul Fitri. Jadi di situ kita bisa pulang, kemudian bertemu dengan keluarga, sungkeman. Itu ada romantismenya, nostalgia yang tidak dapat dihilangkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudik ini tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri, kan itu. Tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri. Hanya saja di tahun 1970-an ini Jakarta sebagai pusat ibu kota, dia menjadi satu-satunya kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Sehingga banyak masyarakat desa ini hijrah ke Jakarta untuk mengejar cita-citanya atau mengadu nasib. Nah, libur di Jakarta itu biasanya paling panjang adalah libur Lebaran. Sehingga Lebaran ini dibuat momentum sebagai mudik oleh masyarakat Indonesia. Jadi awalnya mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin Gus Dovir lebih paham daripada saya. Jadi mata rantainya seperti itu gitu ya. Karena untuk memanfaatkan momen liburan sekaligus juga mudik tadi untuk bisa ketemu dengan keluarga, sungkem dan lain sebagainya. Nah, kalau di Islam sendiri sungkeman atau juga menyambung silaturahmi ini memang ada waktu-waktu khusus nggak kira-kira yang lebih afdol begitu? Tidak sih sebenarnya, tapi bagaimanapun negara itu kan kadang disimbolkan dengan ibu pertiwi. Ibu itu kalau di Quran hebat-hebat semua sebutannya. Quran itu ibu, umul kitab. Ibu kota itu umul qura. Bahkan ibu yang baik, pendidik yang hebat itu disebut ummuhu siddiqah. Kalau digambarkan itu ya, yang ini kan sebenarnya kita ini kan makhluk rohani. Hanya oleh Tuhan dikasih tubuh ya. Jadi ada satu penyakit disinggung oleh Camat tadi dalam diri kita, tapi penyakit yang baik ini. Tapi tetap disebut penyakit dalam psikologi. Namanya penyakit nostos dan algos. Rindu kampung halaman, bahasa kita zaman sekarang nostalgia. Istilah dalam Romawi kuno ya, nostos dan algos itu. Nah, kita rohani kita ini kangen ke kampung halaman kita yang abadi. Maka caranya dengan tidak makan, tidak minum, dengan upawasa. Ini sebenarnya bahasa Jawa puasa itu. Upawasa. Kemudian tidak hanya itu, sebelumnya dimulai dengan sidayatra atau ziarah ke leluhur tadi itu ya, nyekar atau dan sebagainya.
Jadi satu momen untuk mencari asal usul kita, mencium bau tanah kelahiran kita, ibu dalam arti ibu yang melahirkan kita atau ibu kampung halaman kita, ini senantiasa tidak bisa diobati oleh semua dokter atau siapapun kecuali kita datang ke kampung kita itu. Dan begitu datang ke kampung itu digambarkan di Quran begini. Faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzana. Hatinya tidak lagi sedih, jiwanya tenang meskipun tidak bawa apa-apa. Ibunya senang, kampung halamannya senang. Hanya nanti pernak-pernik budaya itu mengikuti kemudian ya, ada petasan, ada ampau, macam-macam. Kemudian kampung halaman kita ada anjuran dari Nabi kalau bangun rumah itu perhatikan tetanggamu dulu katanya. Al-jar qoblad dar. Tapi para sufi memaknai, para waskita, para bijak bestari memaknai jar itu maknanya Allah itu, tetangga kita yang hakiki, tetangga rohani kita ya. Tujuan bahkan itu cita-cita itu. Asomat ya, sandaran vertikal. Qoblad dar, sebelum surga. Jadi kita ini lebih menginginkan ketemu sosok-sosok, wajah-wajah dari masa lalu yang memahat kepribadian kita, membentuk karakter kita, jauh lebih penting daripada peristiwa mudik itu sendiri sebenarnya. Oleh karena itu di kampung itu biasanya tidak cukup 1 hari, tidak Mas? Betul ya. Merantau juga pasti lama karena tidak ketemu dengan ibu masa lalu, ketemu dengan guru-guru sawan itu. Dan ajaran seperti ini jelas sesuai dengan Quran hadis. Kalau ada yang membid'ahkan itu kata saya kira ngaji. Sebab begini. Simpel saja ya. Ziarahnya itu tadi iya, kita dianjurkan bersalaman. Kalau urusan dengan Allah itu gampang. Tuhan sangat manusiawi. Barang siapa yang puasa, mansoma, diampuni setahun dosanya masa lalu. Ada man koma itu jongkung. Asal terawih saja, diampuni dosa kita kepada Allah itu. Tapi kepada sama manusia, angel itu. Makanya para leluhur kita, para yai itu, ulama kita bikin satu momen namanya halal bihalal. Supaya tidak sungkan-sungkan kita minta maaf itu. Dan itu bagian tak terpisahkan dari mudik. Bagian tak terpisahkan daripada kita ke kampung halaman itu. Saya kira itu. Jadi memang tidak bisa lama mudik. Tidak bisa sebentar, harus lama. Harus lama. Meskipun rumah saya kan cuma dekat kan. Mantur itu dekat sekali mudik saya. Tapi tetap lama, iya. Tapi tetap istilahnya mudik juga gitu mudik ya. juga. Saya mengistilahkan kuliah di Unmer, Universitas Mertua. Oh, ini sabar. Iya, kondisi pandemi mau tidak mau kita memang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, kalau mudik sendiri di era pandemi seperti apa? Cak Man, pandangannya? Nah, ini hal yang sulit ya. Kalau saya sebenarnya sih kalau dipandang dari sudut sosial, mudik ini bukan hanya erat kaitannya dengan momen Idul Fitrinya saja, tapi juga erat dengan berbagai dimensi sosial kemanusiaan. Kalau kita kaji, kita lihat, ada setidaknya 3 dimensi yang bisa kita lihat. Dimensi yang pertama itu adalah dimensi spiritual kultural, gitu ya Gus ya bahasanya. Jadi di mana ya tradisi masyarakat Jawa. Jadi masyarakat Jawa memiliki tradisi warisan. Tradisi warisan untuk berziarah ke kampung halamannya. Nah, yang kemudian tradisi itulah yang menjadi tradisi spiritual yang kemudian dielaborasi menjadi budaya atau kebiasaan. Nah, yang kedua ada dimensi psikologi. Dimensi psikologi ini kita memandang bahwa kerasnya kehidupan di kota para migran ini, kemudian tekanan pekerjaan, kemudian bisingnya kota, hiruk pikuk perkotaan atau pekerjaan, itu membuat beban tersendiri bagi setiap individunya. Sehingga ketika mereka pulang ke kampung halaman,
mereka mendapatkan ketenangan Refresh refresh suasana pedesaan, kemudian mereka mendapatkan keramahan keluarga, kemudian sahabat, kemudian bernostalgia dengan lingkungan yang ada. Saya dulu pernah dengan teman-temannya cerita. Nah, rupanya itu menjadi salah satu obat stres, ya, obat stres. Ketika mereka penat di kota, kemudian mereka kembali ke kampung halamannya, itu juga menjadi obat yang stres. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada dimensi sosial. Ketika orang mudik, ini dia akan memiliki suatu cerita. Dia akan bercerita kepada lingkungannya bahwa keberhasilan di sebuah kota, di tempatnya dia merantau, itu menjadi sebuah kebanggaan. Betul. Jadi bangga berhasil di kota. Nah, mudik ini menjadi salah satu media untuk menceritakan keberhasilan tersebut. Nah, biasanya cerita keberhasilan ini diwujudkan dalam sebuah aksesoris kehidupan. Betul. Dan kemudian ada juga berupa dengan gaya hidup. Ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak bisa dipungkiri menjadi media transfer gaya hidup yang bersifat konsumeris dan hedonis. Ini yang sebetulnya ada dimanapun ada positif impact dan negatif impact-nya. Nah, mungkin yang ketiga ini yang akan menjadi negatif impact, karena itu akan meningkatkan strata sosial dia sebagai masyarakat dari yang sebelumnya. Jadi menciptakan keberhasilan. Nah, di era pandemi ini ya mudik memang kita harus memenuhi aturan pemerintah, mengikuti, karena tujuannya adalah untuk mencegah persebaran COVID. Jadi memang berat sekali. Jadi karena ada romantisme tadi, ada nostalgia, kemudian rindu bertemu dengan orang tua, itu sangat sulit untuk ditolak untuk tidak mudik. Ya, walaupun terdapat berbagai penyekatan wilayah, masih ada aja cara, ada yang pakai gitu ada yang pakai jaket online, ojek online, dia macam-macam caranya. Sehingga ya semoga teman-teman yang nggak bisa mudik bisa bersabar dan diberikan kemudahan di sana lah. Mungkin itu menurut saya. Ya, apalagi ini sudah masuk tahun kedua ya untuk pandemi, Lebaran harus dikungkung dengan situasi yang memang mengharuskan kita protokol kesehatan harus, dan juga harus lebih bersabar gitu ya. Mungkin agak berat kalau sampai 2 kali Lebaran nggak bisa sama orang tua gitu ya. Ya, kalau dalam Islam sendiri apakah ada hukumnya berkaitan dengan mudik itu? Kalau acuan fikih itu jurisprudensi Islam, la doror wa la diror. Dilarang kita membahayakan diri sendiri dan apalagi orang lain. Jadi konteks saat ini mudik itu haram. Kalau hukum agama loh ya. Kenapa? Mungkin yang bersangkutan itu sehat ya Mas ya, tapi boleh jadi menulari yang lain. Gitu nah, ya. betul. Itu istilahnya. Jadi lebih baik tidak pulang saja. Adapun sumber daya yang sudah dikumpulkan selama 11 bulan atau 1 tahun, itu bisa kita menghormati orang tua, saudara-saudara di kampung dengan cara yang lain. Bisa dengan ketemu meeting ya di Google Meet atau Zoom, kemudian sumber daya atau uang yang kita punya bisa dimanfaatkan untuk keluarga, bisa dikirim dan banyak lagi. Jadi untuk konteks saat ini lebih baik tidak mudik. Sekurang-kurangnya karena alasan tadi. Yang kedua, kita ini disinggung oleh beliau tadi, wajib taat pada negara. Nah, negara ini juga kehadiran Tuhan di bumi itu ya negara, para pemimpin kita. Meskipun tidak mutlak ya, taat kepada Tuhan dan Nabi itu mutlak. Tapi taat kepada negara ini juga wajib. Artinya kita menjadi Indonesia itu sama pentingnya dengan kita menjadi Islam. Beragama dan bernegara itu sama pentingnya itu. Dan itu memang harus dilatih dengan cara puasa itu ya. Saya kira dengan kita belajar nahan, jomblo saja kuat kok menahan, apalagi gimana.
manusia Yang paling jumlah kuat katakan. katanya Cak Mat itu. Ada jumlah Lailatul Qadar sekarang. Ya, deritanya lebih Gitu ya. mengerikan daripada 1000 bulan. Tapi itu guyon saja ya. Saya kira untuk konteks saat ini lebih baik tidak usah mudik. Karena memang banyak hal tadi itu. Namun demikian, kita sudah latihan puasa, sudah melatih menahan dan sebagainya. Seharusnya perayaan menjadi manusia ini kita banyak kok, saudara kita di kota, di rantau banyak. Dulu saya sering tidak pulang memang, tidak mati. Ya di mana-mana lah di kota-kota atau di pondok. Itu bukan karena pandemi padahal ya. Ya, atau karena memang tugas biaya dan pulang itu kewajiban. nanti ngerapotin orang tua. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, tentunya perbedaan-perbedaan seperti ini yang ya paling tidak kita jadinya belajar gitu ya, Iya. Kak Mat ya. Kalau melihat lebaran dari dulu dan sekarang, plus minusnya apa nih kalau Kak Mat? Kalau dulu dan sekarang ya ini tadi ada tradisi yang sudah Kehadiran secara fisik tadi ya. itu tadi. Nah kemudian minusnya ada gini yang memang sebetulnya sangat sulit untuk diterima ketika ada teman saya yang kemudian dia tidak bisa mudik lebaran, terus dia mendapati keluarganya meninggal dunia. Nah gitu. Nah itu yang menjadi penyebab timbulnya emosional seseorang kemudian atas ketidakpuasannya terhadap aturan pemerintah kan akhirnya kan seperti itu. Akan tetapi kalau saya rasa kalau dia kembali kepada fitrahnya puasa, kan itu. Fitrahnya puasa ini sabar gitu ya, itu harus sabar. Ngempet ya. Sebesar apapun emosinya, saya rasa mungkin akan menjadi emosi di awal, tapi pada saatnya dia akan menerima itu. Yang membuat sulit perbedaan, saya kira itu Pak. Yang tadinya banyak lah, saya kira banyak yang mengalami hal itu. Nah bisa pulang, ternyata ketika tidak bisa pulang ada sanak famili yang meninggal kan gitu. Itu yang emosionalnya tinggi. Ya, jadi memang harus pemahaman semua pihak begitu ya, Ya. untuk mengerti situasi dan kondisi Betul, pandemi seperti sekarang ini. Nah kalau melihat pandemi yang tak kunjung selesai sudah setahun lebih ini Gus, apa kira-kira apa yang harus kita pelajari atau mungkin hikmah? Baik, manusia itu Apalagi dinamis. Iya, betul. Makhluk paling hebat dalam beradaptasi itu manusia. Ya. Jadi dimanapun hidup dan memang karena gugusan Indonesia ini kepulauan Nusantara, kita punya satu kultur atau aturan tak tertulis bahwa kita wajib merantau, apakah untuk belajar atau bekerja, supaya kelak begitu pulang orang-orang yang misalnya ada dua tokoh A dan B, A pernah merantau, B belum pernah, pasti tokoh yang pernah merantau ini lebih diorangkan meskipun mungkin secara ilmu atau kurang. Bahkan untuk para jomblo ini mungkin Cak ya, pesanan ini yang menyimak ini ya, orang-orang yang merantau untuk mondok, untuk ngaji, belajar atau bekerja di kota-kota, begitu pulang itu di bursa perjodohan level kampung namanya lebih dipertimbangkan, Pak. Stratanya langsung Betul, naik, ya. oleh Stratanya. calon-calon. Jadi walhasil dia menjadi the most wanted menantu yang paling diminati. Wah ini jomblo langsung 2022. Meskipun mungkin ya harta atau apa kurang diminati lah ya, hartanya atau penampilannya mungkin oleh segala jenis mertua di muka bumi, tapi karena dia punya pengalaman merantau untuk belajar itu lebih ada nilai baik. plus. Betul, itu punya daya tawarnya tinggi karena dia sudah menghimpun banyak pengalaman tadi itu. Namun demikian saya kira pandemi ini bukan halangan untuk kita berkreasi produktif ya kata beliau. Di satu sisi itu, di sisi lain justru pandemi ini banyak hikmahnya. Ya. Banyak sekali teman-teman saya itu Cak Mat, itu yang tadinya malu ngaji di kanal-kanal penyiaran ya media sosial itu, lalu ngaji semua. Jadi pondok-pondok virtual bermunculan gara-gara corona itu. Bukan singkatannya kepanjangan bukan yang lain loh ya, nanti ada punya yang lain loh itu Cak Mat katanya komunitas Rondong Pesona, waduh itu. Tapi Rondo Royal yang dimaksud makanan dari tape itu loh, memang enak itu kalau nanti buka puasa ya. Saudaranya Kokam. Nah, betul. Itu namanya serem-serem gitu. Nah, jadi kita mengambil sisi positifnya saja.
ekonomi, pendidikan, ya kita adaptasi semua. Jadi dulu, ini ngapunten karena saya akademisi ya, akademistik juga lah perdukunan. Dulu gedung-gedung pendidikan itu disimbolkan gedung-gedung. Sekarang HP itu jadi kampus kita, jadi sekolah kita. Sekolah-sekolah kita, ruang belajar kita sekarang dipakai data itu. Jadi tadinya kesombongan soal gedung, soal fasilitas, itu pelan-pelan direduksi. Turun bahkan jatuh sama sekali setelah ada corona tadi itu. Kemudian cara kita mempertahankan hidup, jualan atau apa itu ya, dagang dan sebagainya, kita harus menyesuaikan diri karena rupa-rupanya big data ya, era big data ini kan dulu katanya alam ini terjadi gara-gara Big Bang, dentuman besar. Sekarang ada dentuman informasi. Itu makanya banyak disinformasi berita, hoax, apalagi yang mainan isu-isu agama, jualan agama yang untuk kepentingan politik atau apa itu ya, oknum lah itu. Nah, ini sangat mendapati ruangnya, sangat mungkin untuk kita bikin rearrange ya, tata kelola ulang mengenai satu kehidupan berbangsa bernegara, bahkan beragama karena sholat berjarak kemudian dan seterusnya. Dan ini saya kira bisa, tidak ada persoalan. Bahkan memang ya anak-anak kita yang SD itu, anak saya sendiri itu sudah kangen kepingin sekolah, tapi itu sudah ditutupi bahwa ngaji ternyata luring, itu ngaji itu tatap muka langsung meskipun sekolah ini. Apapun itu kita ikuti saja ini karena itu semata-mata untuk yang terbaik. Namun demikian ini tidak boleh menjadi kita peratap ya camat ya, perengek terus. Karena bagaimanapun kita ini pemimpin khalifah itu dalam segala aspek. Bagaimana Anda bisa jadi pemimpin kalau Anda punya ketegasan sikap untuk ini saya harus begini, dalam situasi begini saya begini. Siapa yang mau mengikuti kita kalau kita tidak jelas arahnya kan? Jadi sebagai pemimpin, saya ini pemimpin di musola, sudah kita ikuti aturan pemerintah pakai protokol kesehatan. Saya pemimpin di rumah. Ini ketegasan-ketegasan seperti ini saya kira dibutuhkan, terutama dalam keluarga atau dalam lingkungan yang lebih luas. Jadi intinya yang mau saya sampaikan Mbak, corona atau covid ini, pandemi ini tidak boleh menjadi perintang penghalang untuk kita tidak produktif atau bermanfaat untuk orang banyak, tetap bisa. Seperti beliau ini ya, yang banyak berderet-deret tadi maksudnya ini ya. Saya kira itu. Iya, kita masih ada di talk show Masuk Masjid, Masuk Mas. Dan bahasan kita adalah tentang tradisi lebaran dari masa ke masa. Cak Mat, apa sih yang paling diingat kalau dari masa-masa dulu begitu saat lebaran? Ini kalau melihat wajahnya petasan nih. Ini. Iya nggak Mas? Iya. Ya, kalau tradisi secara general, secara umum, ya tetap aja. Kemarin di Facebook ada postingan itu, saya lihat sempat ketawa. Jadi dia punya baju baru, kemudian ditaruh, malam itu nggak bisa tidur. Jadi belum pagi, belum pagi. Jadi mungkin tradisi seperti itu bisa dikatakan ya general aja, artinya seperti sebuah dinamika di dalam Lebaran. Ada kalau di Jawa di sini dulu ada Nogosari, terus ada madu mongso itu ya. Memang khas muncul pas lebaran gitu munculnya ya. pas lebaran madu mongso, terus kemudian beduk, ada nasi crispy ya Mat. Nasi crispy itu artinya rengginang. Oh. Nasi crispy. Iya, terus bumbunya kongguan. Nasi crispy itu. Iya betul itu. Jadi kemudian ya petasan itu juga perang petasan ya. Malah kalau saya dulu ini oncor itu obor. Masih saya masih. Untuk takbir keliling? Iya, itu tahun 80-an, 90-an masih lagi. Ya. Dan itu sangat-sangat dirindukan ya. Ya, itu ya itu tadi yang saya katakan bahwa Lebaran Idul Fitri itu memiliki romantisme yang sangat erat dengan psikologi manusia. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan pandemi, jangan kemudian kita memandangnya menjadi buruk. Ini ada yang terkikis dari kebiasaan konsumerisme kan. Kebiasaan membeli, sehingga karena mungkin
masa pandemi ini ekonominya menurun, yang tadinya memaksakan untuk beli ini beli itu, akhirnya ada berkurang. Kalau sebelum pandemi kan kita punya uang berapa gitu santai aja. Sekarang waduh berharga banget. Betul. Jadi kalau saya mengutarakan dari apa yang disampaikan Gus Dovir tadi, kita ibaratnya itu ojo dadi iwak sing bengok ngelak. Nah, Jadi iwak itu uripe di banyu tapi bengok ngelak. Artinya apa? Ya kita nikmati aja, kita bersyukur aja atas segala sesuatu yang terjadi, sehingga kita nggak lagi ya mengeluh itu tadi. Mengeluh itu kan seperti ikan teriak haus, padahal dia hidup di air, seperti itu. Iya, jadi memang butuh kreativitas juga ya, tidak hanya Iya. melulu kemudian kita berpasrah, kemudian juga tidak akhirnya berputus asa. Ya Ustaz ya, itu kan dilarang di agama. orang Indonesia itu orang paling kuat. Iya. Saya terkatung-katung, terlunta-lunta di luar negeri itu beberapa kali lebaran itu. Buktinya hidup. Banyak cara kita untuk makan itu, banyak sekali cara itu. Iya itu. Dan di sana the power of kepepet ya, kecerdasan itu, kreativitas itu jadi muncul. kreatif ya. Ya kita mau nyolong sudah tahu hukumnya, mau menjamret apa mau nipu. Ya tetap dengan cara yang halal, meskipun ya agak malu-malu sedikit, tapi tidak apa-apa, itu cara kita menjalani hidup itu. Dan dulu yang kita anggap sebagai memalukan atau tragedi, sekarang itu justru menjadi kerinduan. Apalagi ketemu teman, kata beranjang sana gitu ya. Dan biasanya ada wadanan-wadanan. Jadi nama-nama itu beda-beda itu. Jadi saya ingat teman saya kecil itu ya, ditanya guru, kan nama saya kecil saya juga di Sidoarjo ya. Tanggal 10 November adalah hari, itu kan seharusnya hari pahlawan. Itu saya hitung itu ya Mat. Karena ujian jauh 3, kelas SD kelas 3, kayaknya hari Selasa. Saya hitung. Teman saya Hermanto itu nulis hari depan. Loh kok hari depan? Ini kan belum terjadi katanya itu. Sekarang jadi bos besi tua ini. Jadi ternyata salah semua, kata guru yang benar itu hari pahlawan. Tapi itu kita sudah punya kemandirian berpikir loh ya, karena perintahnya guru itu jangan nyontek, jadi berpikir sendiri-sendiri. Nah itu ada di guru-guru kita yang guru ngaji di musola yang ikhlas itu ada, itu masih ada. Di antara hiruk pikuk ya, mohon maaf ya, kapitalisasi dalam dunia pendidikan, guru-guru yang ikhlas itu hanya ada di kampung, dan itu salah satu alasan kita kangen ke kampung halaman itu, di samping orang tua tadi itu ya. Saya kira demikian. Istilahnya guru Umar Bakri zaman sekarang sudah langka gitu ya. Yang benar-benar tulus ikhlas untuk pendidikan gitu ya. Betul. Iya. Dan baik, kita masih di talk show Masuk Masjid Masuk Mas dengan bahasan mengenai tradisi lebaran dari masa ke masa. Identik lebaran biasanya ada ketupat, ada yang sana silaturahim. Kalau di Islam sendiri ada nggak hukum-hukum yang mengatur berkaitan dengan silaturahim saat berlebaran? Baik, yang dilarang itu cuma berlebihan saja. Iya. Makan dan minum Itu kan itu. bentuk ungkapan syukur juga. Iya, betul. Dan kita oleh Kanjeng Nabi itu diperintah untuk bikin perayaan-perayaan. Selamatan bahasa kita ya. Jadi apakah itu perayaan selamat kita dari bencana atau selamat karena kita berprestasi. Jadi anaknya lulus sekolah, sudah hatam Iqra atau apa, itu ada selamatan. Dan akikoh juga banyak sekali, atau pernikahan, ayo bikin selamatan. Meskipun kamu cuma nyembelih kambing atau biri-biri ya. Kalau sekarang ya nyembelih ayam saja lah itu. Jadi selamatan atau perayaan ini bagian dari agama, liturgi itu. Tanpa itu agama itu tidak ada semaraknya, dan itu perintah Quran. Ayo kamu tegakkan syair Allah ini, semaraknya agama. Memang substansinya saling memaafkan ya, tapi kan ada seremoninya, halal bihalal, ada sambutan, ada macam-macam. Dan agama itu kering tanpa pendekatan disinggung oleh beliau, sisi kebudayaan dan sosial. Bahkan kalau mau jujur ya Mbak, jadi aspek sosial, aspek sains, aspek sejarah itu dominan di agama, di Quran sangat dominan. Perintah kita berpikir, bermasyarakat lebih banyak daripada perintah sholat dan puasa. Ada apa ini? Bahkan puasa pun kita tetap boleh berhubungan badan, boleh makan di malam hari. Jangan dikira agama cuma sholat, zakat, puasa.
ada sisi kemanusiaan. Sholat pun loh, itu dimensinya dua, ketuhanan kemanusiaan. Syahadat kan untuk Allah dan Nabi. Sholat, takbir itu ketuhanan, salam kemanusiaan. Zakat apalagi, puasa. Jadi walhasil semua perintah agama ada dua dimensi. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kita tidak bisa meraih ridho Tuhan supaya Gusti Allah berkenan ke kita, tapi caranya menyakiti sesama umat manusia itu tidak bisa. Baik ke Allah tapi ke manusia buruk itu tidak bisa. Ya ke mertua, ke tetangga, ke mereka yang berbeda agama, berbeda mazhab. Biarkan mereka riang gembira dengan warnanya masing-masing itu. Saya kira dengan mengagungkan, memuliakan sama manusia, baru kita layak itu sesuai doa Nabi itu minal aidin ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Wal faizin. Faizin ini maknanya beruntung. Faman zuhziha anin nar, barang siapa bergeser selangkah saja dari neraka, dia sudah beruntung. Kalau tidak bisa membantu negara, minimal tidak ngerepotin negara, itu sudah faiz, faza itu namanya, beruntung. Saya kira itu. Nah, kalau bisa bicara masalah tradisi, ini kan erat kaitannya dengan kultur budaya. Misalkan ziarah kubur, bawa bunga untuk ditaburkan di ini. Ini kekhawatiran biasanya seorang muslim, apakah ini bid'ah ataukah memang ada tuntunannya dalam Islam? Itu pertanyaan orang kurang kerjaan, Pak. Jadi sama dengan Pak, ulang tahun itu kok tiup lilin gitu. Ya daripada tiup kompor gitu. Angel-angel pertanyaan dia. Atau bagaimana merayakan kalau puasa itu berkumur siang hari dengan air degan atau es teh boleh enggak? Itu saya jawab enggak boleh. Berkumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Bahaya ya. Itu pertanyaan enggak penting, pertanyaan enggak, tapi harus kita jawab, harus kita tegaskan. Loh, Nabi itu ziarah kubur dan memotong pelepah-pelepah kurma. Godong-godong kurma itu dipotong, belaraknya itu pahami sendirilah, pokoknya daunnya itu. Kalau sekarang ya bunga, ya kembang, sekar, kantil, kenong, terserah itu. Ambil substansinya, saya kira substansinya lebih penting. Substansinya adalah kita datang mendoakan dan mohon maaf ya, salamnya itu assalamualaikum loh ya. Artinya mereka itu hidup sebenarnya. Kanjeng Nabi wafat ya, ajarannya hidup. Itu orang-orang hebat itu, Cak Mat ya, yang hayatun ba'da mauti, yang hidup setelah mati. Ali Songo ini wafat 500-600 tahun yang lalu. Usia biologisnya pendek, tapi usia spiritualnya sampai sekarang. Ajarannya sampai sekarang. Kenapa? Karena kita loh ada orang-orang di desa seperti kita yang nguri-nguri tradisi ziarah kubur, selamatan. Kalau tidak ada orang seperti kita sudah dibongkar makam-makam itu. Itu loh makam ngasih kesejahteraan itu. Ngasih kita makan loh ya makam-makam ekonomi, kemudian kita yang hidup belum tentu membantu perekonomian rakyat. Pertanyaannya, jangan-jangan kita yang mati. Hakikatnya loh ya, mereka-mereka yang hidup, mereka ngasih makan kita. Jangan silahkan profesi apa, tukang ojek apa, kemudian pengemis kalau perlu, ada semua di makamnya para wali, para raja itu ada semua. Ada teman saya tuh Gus, kebetulan sekarang di sini, dulu cari makan dari di Sunan Ampel, Sunan mana sih? Kepepet katanya. Iya. Kalau Sunan Ampel itu Cak Mat kota ya. Itu di Kudus. Sunan Muria itu puncak gunung. Tiap hari loh ya orang tidak berhenti baca Quran, tahlil, istighosah, ojek ya, souvenir, kuliner, kemudian travel. Ada geliat ekonomi loh bahkan di tengah pandemi. Itu apa namanya? Itu kan energi, itu kan baterainya sangat kuat di situ. Nah, saya kira kalau kita menghormati leluhur dengan cara nyekar itu sudah sangat wajar dan itu dilakukan Nabi. Cuma banyak orang-orang yang Islam kemarin sore itu saya nyebut Bani Juti Nalar, kemelinti itu apa? Ya sok-sok pinter lah itu, merasa tahu banyak hal itu malah gampang kemampang, ini haram, ini bid'ah, ini apa dan sebagainya. Itu orang-orang seperti itu memang harus ada. Supaya saya ada kerjaan dari Camat. Itu harus ada. Iya, orang-orang seperti itu ada kerjaan itu. Kalau enggak, dan memang kalau ada kita seperti dikejar hiu loh dari belakang itu. Jadi kita jadi pelari cepat. Karena ada pembenci, haters itu. Apalagi di sosmed ya. Mungkin itu. Sudah banyak ini orang yang merasa mengerti begitu ya kalau di sosmed karena bebas untuk berekspresi dengan jari ini ya.
Oke, Cak Mat, ini kalau kita melihat tradisi dari masa ke masa untuk Lebaran ini, perlu terus dilestarikan atau apa gimana kalau Cak Mat sendiri? Saya kira satu hal yang positif, tradisi itu kan ya tadi ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Saya kira tradisi Lebaran yang bersifat positif itu lebih baik dilestarikan, lebih baik dilestarikan. Misal contoh begini, perbedaan tradisi Lebaran di setiap negara. Kalau di Arab itu identik dengan perayaannya identik dengan membuat pagelaran sastra baca puisi, kemudian musik, itu kalau di Arab. Kalau di India ini yang unik ya, itu bertukar kado. Jadi bertukar kado, kemudian ada di Turki itu makan gula-gula. Nah, di Indonesia ini lebih terkenal dengan mudiknya itu. Jadi lebih terkenal dengan mudiknya. Dan esensi dari mudik sebetulnya bagus, kalau saya kira bagus di situ, karena ketika kita bicara puasa ini kan hubungannya, tujuannya kan menyemai spiritual. Nah, spiritual hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, implementasi hubungan manusia dengan Tuhannya ini adalah silaturahmi, kan seperti itu. Betul. Itu implementasinya silaturahmi. Nah, mudik ini adalah bentuk menjalin tali silaturahmi itu tadi. Jadi ya dibudayakan saja, dilestarikan saja tradisi ini. Hanya mungkin kita perlu memaknai terkait dengan ketika kita pulang, seperti saya katakan tadi, ada dimensi sosialnya. Ketika orang pulang terus dia bercerita tentang keberhasilannya, kemudian bercerita tentang yang lekat hubungannya dengan aksesoris tadi, kemudian gaya hidup. Mungkin itu yang agak kita bendung sedikit untuk bercerita. Lebih baik kita datang jangan menceritakan tentang kebahagiaan kita, tapi mendengarkan keluh kesah mereka. Lebih baik seperti itu kalau saya Jadi kira. pendengar yang baik. Iya. Baik. Gini. Nah, ini dari Gus terakhir barangkali berkaitan dengan tema kita atau bahasan kita, tradisi Lebaran dari masa ke masa. Apa yang bisa disampaikan pesan untuk pemirsa yang saat ini gabung bersama kita di live IG maupun di live Facebook? Nggih, saya nyambung beliau sedikit tadi silaturahmi. Orang itu Mbak, ini juga adik-adik milenial ya, kalau anti silaturahmi di Quran disebut anti agama. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian ini sudah anti agama? Kok tufsidu fil ardi, merusak ekosistem, merusak lingkungan dan memutus silaturahmi tadi. Jadi orang itu anti agama bukan hanya tidak sholat, kan tidak nolong yatim, fakir, itu juga anti agama, merusak agama. Jadi silaturahmi ini kita jaga, hanya mungkin adaptasi ya, kita adaptasi, situasinya berbeda, kita adaptasi. Saya setuju dengan beliau banyak mendengar tadi. Kalau kita mendengar itu Mbak, kita belajar hal-hal baru. Kalau bicara ini saya hanya mengulang-ulang yang saya tahu. Tapi kalau mendengar kita menyimak, apalagi dengan konsentrasi yang baik ya, dengan komitmen ingin belajar niatnya, itu kita banyak menyerap hal-hal baru. Nah, saya kira ilmu mendengar ini patut ya, ilmu menahan bicara, artinya supaya telinga kita aktif ya, kan ada dua ini telinga kita ini. Ini ilmu tingkat tinggi, ilmu yang kita peroleh dari kurikulum bernama puasa, madrasah bernama puasa, kurikulumnya adalah Al-Quran. Selama 1 bulan untuk kita betul menjadi lahir sebagai pribadi yang sebagaimana Allah ciptakan dulu. Saya kira itu memaknainya, silahkan pernak-pernik kebudayaannya. Islam itu tidak anti harta Mbak. Harta itu disebut positif di Quran, disebut khair. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalau orang meninggalkan intaroka khairoh, meninggalkan yang baik. Jadi harta itu positif. Yang buruk itu apa? Penyalahgunaan, numpuk-numpuk, lupa ada hak orang lain, itu baru buruk itu. Dengan demikian apa? Ya, orang Islam wajib kaya. Kalau kaya bisa nolong banyak orang. Betul. Loh, tapi kan nanti senyum sedekah, senyum ke saudaramu itu sedekah. Pembangunan pondok masjid hanya selesai dengan senyum saja, enggak selesai. Nanti
hadis Nabi itu kalau umat Islam meninggal akan terputus amalnya kecuali jariyah. Jariyah itu kaya. Ya, di Quran jihad itu dengan harta diulang 7 kali paling banyak. Baru dengan nyawa. Dan itu ada di surat Taubah. Kita mikir ya, terkonsentrasi 6 kali di surat Taubah. Kenapa? Kan 41 kali di Quran. Karena kita sering keliru memaknai jihad. Jadi rupa-rupanya untuk konteks saat ini bermanfaat itu it'am, ngasih makan, iskan, ngasih tempat tinggal, ujratut tamrid. Ini sudah di kitab Fathul Mu'in ya, kitab-kitab di pondok dulu. Ngasih biaya kesehatan, beasiswa, ini lebih bermanfaat kalau zakat ke mereka sebenarnya. Baru nanti kita jadi manusia itu. Saya kira itu ngapunten ini, tidak ada maksud menggurui atau tidak ada pangapunten loh. Banyak sekali hal yang positif dan sangat bermanfaat ya Cak Mat ya untuk obrolan kita di sore hari ini. Talk show Masuk Masjid, Masuk Mas, didukung oleh remaja Masjid Baitur Rahman, Arek Kepanjen dan juga Oke Jack. Kita akhiri untuk edisi terakhir nih ya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa selarakan kembali untuk mengisi waktu menjelang buka puasa. Saya Julia Prabowo, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita hadirkan perbincangan kali ini dengan tema tradisi Lebaran dari masa ke masa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talk show Masuk Masjid, Masuk.